Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Kita merasakan kasih Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini, amin. Baik, sebelum kita mulai dalam doa dan puasa kita, terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah doa dan pemulihan kami hari ini. Bapa, urapi kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini, agar kami benar-benar dapat melaksanakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Proteksi kami semua dengan kuasa darah Yesus ya Bapa. Bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami. Harta benda bergerak tidak bergerak yang Kau titipkan bagi kami. Proteksi semuanya dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Urapi dia dari ujung rambut sampai telapak kakinya Bapa, agar dia bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Dan bagi kami yang menerima kebenaran firman-Mu hari ini, jadikanlah firman ini dapat memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu ibadah kami, semuanya kami tolak dalam nama kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Bapa di dalam ibadah kami hari ini. Kami panjatkan doa kami melalui satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang hidup dan berkuasa. Mari kita yang sudah berdoa sama-sama mari kita katakan amin. Baik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kita, amin. Iya, dengan semangat mari kita menaikkan pujian ini, sehingga sukacita surgawi menjadi milik kita. Yes.
Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini pun Tuhan, kami bersyukur Bapa masih bisa mengikuti ibadah doa dan puasa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, di mana saat ini Tuhan, negara kami banyak sekali mengalami gerakan-gerakan radikal Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Biarlah segala kekerasan, gerakan radikal ini Tuhan, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berotoritaslah Engkau di bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Bapa yang luar biasa Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Begitu juga dengan TNI dan Polri yang ada di negara bangsa kami Tuhan. Segala kejahatan-kejahatan Tuhan dari KKB Bapa yang ingin meneror dan membunuh warga sipil dan TNI Polri ini pun Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Engkau yang memampukan TNI Polri Tuhan untuk memberantas segala kejahatan-kejahatan ini Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, begitu juga Tuhan kemampuan Bapa, sehingga setiap tantangan yang dihadapi TNI Polri Bapa, mampu mereka melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kejahatan-kejahatan yang ada di negara bangsa kami Tuhan. Banyak sekali kejahatan di negara kami ini Tuhan, baik itu korupsi, narkoba, perjinahan, perjudian, pencurian, begal, dan masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi di negara kami. Lawan negara kami Tuhan, ampuni bangsa kami ini Tuhan, kasihani bangsa kami Tuhan, pulihkan keadaan ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, berikan roh pertobatan sehingga semua yang melakukan kejahatan ini Tuhan berbalik arah Tuhan dan bersungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Ampuni negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda Tuhan, anak-anak kami Bapa, baik itu yang SMP, SMA, dan yang duduk di perguruan tinggi. Mereka adalah generasi penerus bangsa Tuhan. Berikan mereka semua roh yang takut akan Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk memakai waktu dengan benar Tuhan, sehingga anak-anak kami ini Tuhan bisa mengembangkan talenta-talenta dengan berbagai-bagai kegiatan yang positif Tuhan. Anak-anak kami ini menjadi penerus bangsa Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini akan diubahkan Tuhan, dan anak-anak kami ini semua Tuhan menjadi anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, menjadi harapan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, semua seru-seruan doa kami sudah Engkau dengarkan Tuhan, dan tepat waktunya nanti Tuhan pasti terjawab semua doa-doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan di atas ini semua. Kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus penebus kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita mendengar firman Tuhan, tapi saya mau menyapa Bapak Ibu lebih dahulu. Apakah ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya merasa sukacita? Kita tetap bersukacita, kita tetap merasakan damai sejahtera, karena Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur, glori-glori, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Engkau begitu baik dan teramat baik. Engkau sudah mengurapi setiap yang bertugas pada hari ini. Engkau juga sudah mengurapi peralatan yang dipakai. Kami terus bermohon Tuhan supaya kiranya peralatan yang akan kami pakai Tuhan terus akan berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan apa-apapun, dan kami dapat melakukan tugas kami dengan baik. Dan semua yang mendengar pada saat ini, dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya Tuhan, walaupun hanya melalui Google Meet, tapi tidak mengurangi Tuhan bagaimana Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apapun kalau bukan karena diajari oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami.
Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Bunyinya demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan, mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Jadi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penduduk yang ada di Italia merasa prihatin sekali dengan adanya menara Pisa yang mereka miliki. Menara Pisa yang sangat dibangga-banggakan. Menara Pisa yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Salah satu dari 7 keajaiban dunia adalah menara Pisa yang ada di Italia. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini dan jauh sebelumnya juga, menara ini sudah mereng. Dan mereka khawatir kapan ini robohnya, kapankah ini robohnya. Itu yang selalu menjadi pemikiran mereka. Karena menara Pisa adalah salah satu yang memberikan devisa bagi negara. Banyak turis-turis dari seluruh dunia datang ke sana untuk melihat menara ini. Tetapi pada tahun 1174 dia dibangun. Tahun 1274 ada arsitek yang mencoba bagaimana caranya supaya bangunan ini tidak roboh, dan dia membuat 4 ruangan di bawah untuk memperkuat bangunan ini. Tapi apa kenyataannya, sedikit demi sedikit bangunan ini, menara Pisa ini semakin condong, semakin condong, semakin condong. Kalau kita lagi ke sana memang diizinkan kita naik, tetapi barangkali kita juga ada keraguan, jangan-jangan nanti roboh pada waktu aku ada di dalam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menara Pisa dibangun oleh manusia, didirikan oleh manusia, dan dibuat untuk kemegahan kota. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi tadi dikatakan dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tuhan sudah meletakkan dasar, seperti Yesus Kristus sudah berkata bahwasanya di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang yang teguh ini aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak akan dapat menguasainya. Tidak ada maut yang dapat menguasainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kendati pun fakta bahwa banyak orang murtad dari iman, itu terdapat di dalam Matius 24 ayat 11. Banyak terdapat guru-guru palsu yang menyerbu ke dalam gereja, tapi maksud Allah bagi umatnya yang setia tidak dapat dihalangi. Dasar yang diletakkan Allah yaitu gereja sejati tidak bisa dihancurkan. Pada dasar ini 2 kebenaran tertulis yang menunjuk kepada anggota gereja Kristus. Allah tahu dengan tepat siapa yang tetap setia kepada Injil yang asli dan siapa yang berkompromi dengan kebenaran itu. Ini terdapat di dalam Kejadian 18 ayat 19, Keluaran 33 ayat 11. Kedua, mereka yang sungguh-sungguh mengikut Kristus akan menjadi miliknya dan berpaling dari kefasikan dan ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengajaran-pengajaran palsu itu, pengajar-pengajar palsu itu akan mencoba bagaimana untuk mengalihkan perhatian orang dari Injil yang asli. Mereka mencoba untuk memalsukan Injil itu. Dan kemudian mereka itu mencari-cari mengadakan kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Dan mereka berkata bahwasanya Injil itu, kebenaran itu sekarang tidak berlaku lagi.
Oleh karena itu dia katakan tidak perlu kita mengikuti Injil itu sepenuhnya. Tapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwasanya tidak hanya guru-guru palsu, tetapi ada juga ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, ahli-ahli yang lain yang memberikan pengajaran ini kepada mereka adalah setan. Oleh karena itu diberikan juga bagaimana untuk mengganggu manusia, sehingga manusia itu melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu menghalalkan aborsi. Kemudian ada juga yang menghalalkan untuk kawin sejenis, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Ada juga negara yang mengatakan bahwasanya kalau pendetanya tidak mau menikahkan orang yang sejenis, mereka bisa dituntut di pengadilan. Oleh karena itu kita melihat memang ini sudah akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu ini, sehingga nanti pada saat akhir zaman, pada waktu mereka itu datang, Tuhan Yesus akan berkata, "Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak tahu, aku tidak mengenal engkau." Walaupun mereka berkata, "Kami sudah bernubuat Tuhan, kami sudah melakukan banyak mujizat-mujizat, banyak sudah kami lakukan pengusiran-pengusiran setan." Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, "Enyahlah, aku tidak mengenal engkau." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengenal orang-orang yang ada di dalam jemaatnya. Merupakan jemaat yang besar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Kita pun dapat mengenal orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan, sebab milik Kristus adalah orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Kelakuannya yang lebih penting daripada pengakuannya. Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku, "Aku ini adalah pengikut Kristus, aku ini meneladani Yesus," tetapi apa yang dilakukannya adalah suka berbahasa bahasa kotor, masih mau berbohong, masih mau juga berjudi dan lain sebagainya. Jadi yang ditetapkan oleh Rasul Paulus yang dikatakan kepada Timotius bahwasanya orang yang benar-benar pengikut Kristus itu dilihat dari kelakuannya, itu lebih penting daripada pengakuan-pengakuan yang mereka buat. Karena harus diingat pada hari kedatangannya Tuhan Yesus akan berkata kepada orang yang ada di dalam jemaat tetapi belum menjadi miliknya. Dia akan katakan bahwasanya mereka ini tidak layak memakai nama Kristen, karena dengan kejahatannya mereka menghina nama Kristus yang suci. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus selalu meninggikan nama Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus menjauhi kejahatan. Kita harus menjalankan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah tentukan. Apabila kita mengikuti kebenaran Allah, kita akan hidup menurut jalan Allah. Di sini Paulus mendesak Timotius untuk menjadi orang yang bisa dipakai Kristus untuk maksud termulianya. Katanya, "Jangan mau menerima yang kurang daripada yang tertinggi, dan engkau harus menerima semuanya yang terbaik dari Allah." Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kita juga akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita akan menerima tugas yang terbaik, dan dari kita juga nama Tuhan akan dipermuliakan. Katanya, biarkanlah Allah memakai kita sebagai alat untuk kehendaknya. Kita melakukan ini dengan tetap dekat kepadanya dan menjaga diri tetap murni, agar dosa beserta konsekuensinya tidak menghalangi apa yang Allah bisa lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Timotius. Timotius ini adalah anak Eunike, cucu dari Lois. Eunike adalah seorang Yahudi
tetapi suaminya, bapak dari Timotius, adalah Yunani. Dan neneknya ini bernama Louis, yang selalu melatih, yang mendidik dan mengajari Timotius ini, sehingga Timotius menjadi seorang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jangan ada satu orang pun yang menganggap enteng kepadamu, sekalipun engkau masih muda. Oleh karena itu Timotius pun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti apa yang disuruh oleh Rasul Paulus untuk dia lakukan. Kalaupun Allah dapat menebus setiap keadaan, alangkah jauh lebih baik jika tetap dekat dengan Kristus dan siap dipakai olehnya sewaktu-waktu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah telah meletakkan dasar yang teguh dan di atasnya kita dapat membangun hidup kita. Ia tidak minta kita membangun dasar dari awal. Kita tidak perlu membangun untuk dasar diri kita sendiri, tetapi Ia memanggil kita untuk membangun kehidupan di atas dasar kehidupan. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah memilih kita, dan kita akan berkata bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwasanya di atas batu karang yang teguh itu Tuhan sudah mendirikan jemaatnya, dan kita adalah jemaat Tuhan. Orang-orang yang percaya adalah jemaat Tuhan. Oleh karena itu kita juga bisa berkata, kita perkatakan, kita deklarasikan bahwa kita ini adalah jemaat Tuhan yang didirikan di atas dasar yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Kita sebut nama kita dan kita katakan, alam maut tidak akan dapat menguasaiku, karena Tuhan sudah mendirikan jemaatnya, sudah mendirikan jemaatnya yang teguh di atas batu karang. Dan aku adalah jemaat Tuhan, adalah orang yang percaya, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang mengikuti apa yang Tuhan suruh dikerjakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu hidup selama dia ada di dunia. Dia selama 3,5 tahun melayani, dan Yesus itu adalah merupakan teladan yang harus kita ikuti, teladan yang harus kita contoh, di mana dia di dalam hidupnya dia selalu menolong orang. Jikalau ada yang sakit, dia akan doakan dan dia sembuhkan orang. Jikalau ada yang sakit kusta, dia tahirkan. Kemudian kalau ada yang sedang dalam keadaan duka, dia akan membalut luka-luka batin orang. Sebagaimana dia berjumpa dengan wanita Samaria, bagaimana dia berjumpa dengan wanita panggilan, dan bagaimana dia memberikan kepada mereka itu solusi-solusi. Dia mengembalikan mereka itu ke masa lalunya, sehingga mereka itu akan ingat apa perbuatan mereka, dan mereka itu semuanya bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Wanita Samaria adalah seorang wanita yang selalu menggoda suami orang, sehingga pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia juga di rumahnya ada seorang laki-laki, adalah pria yang keenam yang tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi pada saat Yesus berkata kepadanya dan dia meminta air dari wanita itu berkata, kenapa engkau meminta kepadaku? Engkau orang Yahudi, sedangkan aku orang Samaria. Tapi Yesus berkata, jikalau engkau tahu siapa aku, engkau akan meminta air itu dari aku. Kemudian wanita itu meminta, kalau begitu berikanlah aku air itu. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa air yang akan dia berikan itu adalah air hidup yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Tetapi Yesus berkata, bawalah suamimu kemari. Kemudian wanita itu dengan malu dan tersipu-sipu mengatakan bahwasanya dia tidak punya suami. Bapak Ibu yang terkasih, begitu Tuhan Yesus tahu bahwasanya wanita ini adalah wanita yang bukan wanita yang baik-baik, tetapi dia diharuskan Tuhan akan melalui Samaria pada saat dia dalam perjalanan, dan disitulah dia melakukan tugasnya untuk
membalut luka batin wanita ini sehingga wanita ini bertobat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wanita ini pulang ke kampung dan dia mengajak semua orang seisi kampung untuk menemui Yesus. Berarti dia sudah menjadi penginjil hanya dalam waktu beberapa saat. Bapak Ibu yang terkasih, barangkali kita juga bisa menjadi orang yang seperti itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita pertobatan. Tuhan sudah mengampuni segala salah dan dosa kita. Oleh karena itu, kepada kita juga diberikan kesempatan, kepada kita juga diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain kabar baik, sebagaimana yang Tuhan suruh amanat agung itu menyampaikan kabar baik mengenai Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tidak hanya mengobati luka-luka batin orang, tidak hanya mentahirkan yang kusta, tapi orang mati pun dihidupkan. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia mengangkat harkat wanita yang selama ini terpinggirkan. Dia mengangkat harkat anak-anak yang selama ini kurang dihitung, kurang diperkirakan di dalam masyarakat pada waktu itu. Dan dia juga adalah seorang yang mau berkorban, menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya, untuk orang lain. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita dengan darahnya, dengan bilurnya. Bapak Ibu yang terkasih, dia memberikan korban dirinya sebagai pembayar hutang-hutang kita. Kemudian dari kematiannya, dia mati di Bukit Golgota, dan kematiannya adalah merupakan satu janji bagi kita, bahwasanya dengan kematiannya janjinya akan ditepatinya, bahwasanya sesudah dia mati dia akan bangkit. Artinya kematiannya, kebangkitannya akan sesudah dia bangkit dia akan hidup, dan itu adalah jaminan bagi kita bahwa kita juga nanti akan hidup setelah kita mati. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah meterai. Tuhan itu adalah meterai bagi kita. Meterai artinya adalah salah satu bukti bahwa kita sudah dibayar lunas, dan tidak ada siapapun yang dapat untuk mengklaim bahwa kita adalah miliknya. Iblis pun tidak bisa, karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita dan dia hidup kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersuka cita, marilah kita mengikuti ketentuan yang Tuhan sudah buat. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita menjauhi kejahatan, kita menjalani semua kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah tentukan di dalam firman-Nya yang harus kita baca setiap hari. Dan jangan lupa, kita juga harus berdoa setiap saat. Kita doakan orang-orang yang belum mengikut Kristus, kita doakan orang-orang yang sudah bertobat tapi belum menjalankan perintah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami diajari Tuhan, bahwa banyak guru-guru palsu yang akan membawa kami ke jalan yang sesat. Dan guru-guru palsu itu juga bersama-sama dengan ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, dan kuasa-kuasa kegelapan yang lain akan mencoba untuk membelotkan kami, mengajari kami, menyampaikan kebohongan-kebohongan. Tetapi kami akan tetap teguh, karena kami tahu bahwasanya Tuhan sudah meletakkan dasar yang teguh di atas batu karang, dan Tuhan Yesus itu adalah meterai bagi kami. Dan kami sudah diajari Tuhan supaya kami ini menjauh dari segala hal yang jahat, dan kami harus mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Kami akan meneladani Yesus Kristus, apa yang dia perbuat, dan kami juga harus berkorban seperti yang Tuhan Yesus sudah penuh dengan pengorbanan. Dan satu kami yakini bahwa dengan kematiannya dan kebangkitannya, kami mendapat jaminan bahwa kami juga hidup karena Yesus sudah hidup setelah kematiannya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan suruh kami jalankan. Dan kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk negara kami. Angkatkan COVID-19 ini Tuhan.
supaya kami dapat hidup secara normal kembali. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya Tuhan. Engkaulah yang meninjau mereka. Kiranya Engkau sembuhkan yang sakit, balut luka batin yang sedang menderita luka batin. Jikalau ada masalah ekonomi, Tuhan Engkau yang mencukupkan, sebagaimana Engkau janjikan dalam Filipi 4 ayat 19, bahwa Engkau akan mencukupkan segalanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memberi yang terbaik bagi kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan kiranya kami dari roh maut, kecelakaan, bencana, malapetaka, juga dari COVID, dan kiranya roh keselamatan menjadi milik kami ya Tuhan. Malaikat Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami. Roh Kudus akan mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Salam sehat.